Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Isnalia Herawati, 2. Lisa Aurelia, 3. Nisa Salsabila, 4. Zulfatul Kholisah akan mempresentasikan tentang etika bisnis dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan sudut pandangnya secara Islam. Dari presentasi yang pertama akan saya mulai, yaitu tentang etika dalam manajemen keuangan. Sistem ekonomi Islam menempati kedudukan menengah di antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosial. Jelaslah bahwa di samping Islam mengakui motif laba, juga mengikat motif itu dengan syarat-syarat moral, sosial, dan temperance, pembantasan diri. Sehingga kalau ajaran Islam itu dilaksanakan, pemakaian motif laba seorang individu atau perorangan tidak sampai menjadikan individualisme yang ekstrim, yaitu manusia yang hanya ingat akan kepentingan diri tanpa mempedulikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam SEI jika diikuti dan dilaksanakan merupakan imbangan yang harmonis, ukuran yang selaras, penulis, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isnalia Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnalia Herawati, saya dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keuangan dalam Islam. Konsep keuangan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep jual beli atau al-bai. Secara bahasa, al-bai berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu secara terminologi, sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin. Jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syara hasbi. Juga mengungkapkan bahwa jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara dua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang kedua yaitu konsep syirka atau perseroan. Syirka atau perseroan menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirka sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam berdagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sedangkan menurut syar'a, syirka adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi pada intinya, syirka atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha untuk keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama-sama. Yang ketiga, konsep mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah berasal dari kata al-dar, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain itu disebut juga khirat, yang berasal dari kata khordu, berarti al-hartu atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau khirat adalah muamalah. Yang keempat, konsep ariyah atau pinjaman. Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya. Apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan dengan pemiliknya. Menurut Syed Sabit, bahwa ariyah yaitu dikategorikan tolong-menolong, sehingga keduanya sunnah. Perkenalkan, nama saya Lisa Aurelia. Saya akan menjelaskan tentang dasar keuangan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan seluruh umat manusia. Allah telah membuat sumber daya alam ini bagi manusia dan dengan bertanggung jawab menggunakannya. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhannya di dunia. Namun dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan,
perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip agama, di dalam Islam sumber prinsip dan keuangan Islam adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Sebagai contoh, prinsip atau teori permintaan yang menyatakan bahwa harga dan permintaan atas barang-barang tertentu adalah saling mempengaruhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam syariat, antara lain berusaha hanya mengambil yang halal dan baik. Pertama-tama, Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang baik dan halal, thayyib, karena dalam Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk umatnya atau orang yang beriman saja, untuk hanya mengambil pada sesuatu yang baik dan halal, thayyib, dan untuk tidak mengambil langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Tentang materi prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam atau syariat, antara lain yang nomor 2, halal cara memperoleh melalui perniagaan yang berlaku rela sama rela. Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan. Intisari yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa harga dalam setiap perniagaan harus secara adil, yaitu melalui perniagaan atau valuasi oleh masyarakat atau melalui mekanisme pasar. Tentunya selama pasar berjalan dengan wajar sehingga kaidah rela sama rela yang disyaratkan dapat dicapai. Dan untuk memfasilitasi perniagaan melalui mekanisme pasar tersebut diperlukan prasarana alat tukar nilai yang disebut sebagai uang. Yang nomor 3, halal cara memperoleh berlaku adil dan menghindari keraguan. Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu termasuk pihak yang tidak disukai. Yang nomor 4, cara penggunaan. Saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan secara abdi dan khalifah Allah di muka bumi. Manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya, alam, harta, dan sebagainya yang telah diberikan Allah SWT kepadanya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada prinsipnya, konsep keuangan dalam Islam merujuk pada konsep jual beli atau al-bai, konsep syirkah atau perseroan, konsep mudharabah atau qirat atau bagi hasil, dan konsep ariyah atau pinjaman. Konsep-konsep tersebut banyak diterapkan pada perbankan dosa ini. Dasar-dasar keuangan Islam pada prinsipnya mengacu kepada A. Berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik. Yang B. Halal cara perolehan melalui perniagaan yang berlaku cara rela sama rela. Yang C. Halal cara perolehan berlaku adil dan menghindari keraguan. Dan halal cara penggunaan saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.